tanah berbatu kars Gunung Kidul, tidak banyak tanaman yang mampu bertahan. Namun, di antara kerasnya alam itu, singkong justru tumbuh dengan kuat. Dan dari singkong inilah lahir sebuah makanan sederhana yang sudah menemani masyarakat selama puluhan tahun. Namanya tiwul, terbuat dari singkong yang dikeringkan menjadi gaplek, ditumbuk lalu dikukus hingga matang. Bagi sebagian orang, tiwul mungkin hanya makanan tradisional, tetapi bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul adalah simbol ketahanan, kemandirian, dan cara bertahan hidup. Melalui video ini, di tengah tantangan pangan modern, tiwul kembali menghadirkan satu pertanyaan penting. Apakah masa depan pangan Indonesia hanya bergantung pada nasi? Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Rata-rata konsumsi beras nasional bahkan mencapai 6,6 kg per kapita setiap bulan. Ketergantungan ini membuat sistem pangan menjadi sangat rentan. Ketika produksi beras terganggu, dampaknya bisa dirasakan hampir seluruh masyarakat. Padahal, Indonesia memiliki jutaan hektar lahan kars seperti Gunung Kidul. Lahan yang sulit ditanami padi, tetapi sangat cocok untuk singkong. Sayangnya, potensi ini masih sering dipandang sebelah mata. Melalui tiwul, masyarakat Gunung Kidul menunjukkan bahwa pangan lokal sebenarnya mampu menjadi alternatif yang kuat dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, khususnya SDG 2, tanpa kelaparan, yang mendorong ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan lokal. Dari Gunung Kidul, tiwul menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pangan tradisional bisa menjawab tantangan masa kini. Untuk memahami cerita di balik tiwul, kami melakukan perjalanan langsung ke Gunung Kidul. Disinilah tradisi itu masih hidup. Disinilah masyarakat terus menjaga warisan pangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perjalanan kami membawa kami ke Tiwul Yutum, sebuah usaha keluarga yang telah berdiri sejak tahun 1985. Usaha ini dirintis oleh Ibu Temera yang dahulu menjual tiwul secara sederhana menggunakan gerobak keliling. Dari situlah nama Yutum dikenal masyarakat hingga sekarang. Kini, usaha tersebut diteruskan oleh Bapak Slamet Riyadi. Melalui pengalamannya, kami melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap tiwul mulai berubah. Yang dulu dianggap makanan kelas bawah, kini justru mulai dihargai sebagai bagian dari identitas budaya Gunung Kidul. Sekarang itu yang dulunya makan tiwul sering diejek. Iya. Dan sekarang malah menengah ke atas. Jadi orang karena budaya atau orang luar sana misalnya dari daerah makan tiwul gitu malah. Nah, dan tidak kesulitan karena tiwul itu kita keringkan juga, dibikin instan. Manis. Kadang orang paling lebih manis. Dikasih coklat, dikasih gula merah lagi ada tambahan dari kopi ada tambahan kecap. Jadi dari Pemda sendiri juga harusnya gitu. Karena tiwul itu harus. Karena kita juga info-info kalian juga kalau nggak ke Gunung Kidul, kalau tiwul ya mantul. Iya. Setelah mengenal sejarahnya, kami juga melihat langsung bagaimana tiwul dibuat. Prosesnya dimulai dari ladang singkong dipanen, dibersihkan lalu dijemur di bawah matahari hingga menjadi gaplek. Gaplek kemudian ditumbuk menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, bahan dicampur dengan air dan dikukus hingga matang. Dari proses yang sederhana, inilah lahir makanan yang mampu bertahan melewati berbagai perubahan zaman. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena nilai budaya yang dibawanya. Menariknya, tiwul tidak hanya memiliki nilai budaya. Secara gizi, tiwul juga menawarkan manfaat yang kompetitif dibanding nasi putih. Indeks glikemiknya berada pada angka 34 hingga 37, jauh lebih rendah dibanding nasi putih yang berada di atas 70. Artinya, tiwul lebih ramah terhadap kadar gula darah dan dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi sebagian masyarakat. Lebih dari sekedar makanan tradisional, tiwul juga memiliki kontribusi yang nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Tiwul mendukung SDG 2 melalui diversifikasi pangan, mendukung SDG 8 dengan membuka peluang ekonomi bagi UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah Yutum.
menjaga budaya lokal sebagai bagian dari SDG 11, dan mendukung pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dalam SDG 12. Dari perjalanan ini, kami menyadari bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi makanan, tapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga budaya, memanfaatkan potensi lokal, dan membangun kesadaran untuk memilih pangan yang lebih berkelanjutan. Ke depan, pangan lokal seperti tiwul memiliki peluang besar untuk terus berkembang, bukan hanya sebagai makanan tradisional, tapi juga sebagian dari solusi ketahanan pangan Indonesia. Dengan dukungan edukasi, inovasi, dan kebijakan yang tepat, potensi pangan lokal dapat menjaga lebih banyak masyarakat. Tiwul mengajarkan bahwa masa depan pangan tidak selalu harus datang dari sesuatu yang baru. Kadang jawabannya sudah lama tumbuh di sekitar kita. Dari tanah khas Gunung Kidul lahir pelajaran tentang ketahanan, budaya, dan harapan. Karena tiwul bukan sekedar makanan, ia adalah cerita tentang bagaimana masyarakat bertahan, beradaptasi, dan menjaga warisan untuk masa depan.